Perkenalkan, saya Widya Permana. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2021. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 dan rekan-rekan saya akan menyampaikan tentang cyber law. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cyber law itu sendiri. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law itu sendiri merupakan istilah dari cyberspace law. Teori-teori yang ada dalam cyber law dibagi menjadi 3. Yang pertama, the theory of the uploader and the downloader. Yang kedua, the theory of the law of the server. Yang ketiga, ada the theory of the international space. Berikut adalah penjabarannya. Dari yang pertama, the theory of the uploader and the downloader. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingan negaranya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan perusahaan lain dalam wilayah negaranya, dan melarang setiap orang untuk downloading kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama di Amerika yang menggunakan jurisdiksi ini. Yang kedua, the theory of the law of the server. Pendekatan ini memberlakukan server di mana web page secara fisik berlokasi di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini, sebuah web page yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun, teori ini adalah sulit dilakukan apabila uploader berada dalam jurisdiksi yang asing. Yang ketiga, the theory of the international space. Ruang yaitu cyber dianggap sebagai the fourth space yang menjadi analogi. Hai, saya Fariza Hardika Putra, mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai cyber law. Berbicara mengenai cyber law, apakah tujuan dari adanya cyber law itu sendiri? Baik, jadi tujuan dari adanya cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dalam sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Ruang lingkup cyber law. Ruang lingkup cyber law terbagi menjadi 12, diantaranya adalah copyright, trademark, defamation, hate speech, hacking, viruses, illegal access, regulation internet research, privacy, duty care, criminal liability, procedural issues, electronic contract, pornography, robbery, consumer protection, dan yang terakhir e-commerce atau e-government. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah ada cyber law di Indonesia? Dan kapankah cyber law diberlakukan di Indonesia? Cyber law sendiri di Indonesia sudah ada. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE, disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Dan ini bisa mengatasi, meminimalisir, membuat jerah pelaku kejahatan di dunia maya. Halo rekan-rekan, saya Sandia Al-Hafidz, mahasiswa baru Fakultas Hukum Angkatan 2021 Universitas Diponegoro. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cyber law. Teman-teman, jika dikerucutkan untuk keadaan yang ada di Indonesia, ruang lingkup dari cyber law ini dapat dipisah menjadi 2 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu pertama, pada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Yang kedua adalah hukum privat, sebagai hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Kemudian, cyber law memiliki asas-asas yang berjumlah 6. Yang pertama, subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
Kemudian yang kedua adalah objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada nationality, yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Kemudian yang keempat ada passive nationality, yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Kelima, ada protective principle, yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara lain dari kejahatan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Yang terakhir yaitu universality. Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai universal interest jurisdiction. Pada mulanya, asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Kemudian teman-teman, cyber law memiliki 6 jenis. Yang pertama cyber teroris yang berjalan pada tindak terorisme. Kemudian ada cyber pornografi yang berjalan kepada aspek-aspek porno. Kemudian ada cyber harassment. Kemudian ada cyber stalking. Ada hacking. Dan juga carding atau credit card fund. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Diana Aisinabila. Saya mahasiswi Universitas Diponegoro Fakultas Hukum angkatan 2021. Di sini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai cyber law. Di sini, saya akan menjelaskan perangkat hukum cyber law. Perangkat ini dibentuk agar pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi di dunia cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati. Maka, proses pembuatannya ditanyakan sebagai berikut. Pertama, menetapkan prinsip-prinsip pengembangan teknologi informasi, antara lain melibatkan unsur yang terkait pemerintah, swasta, dan profesional. Dua, mendorong adanya kerjasama internasional, mengingat sifat internet yang sudah global. Ketiga, menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip hukum konvensional dan norma hukum baru yang akan terbentuk. Keempat, melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan muncul persoalan hukum akibat transaksi di internet. Dalam cyber law ini terdapat UU ITE. Berikut rincian pada UU ITE. Menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pada ketentuan pasal 27 ayat 3, ini dilakukan 3 perubahan. Pertama, menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Dua, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. Dan ketiga, menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang sudah diatur dalam KUHP. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE disampaikan pada DPR RI sebelum disahkan. Dan UU ITE ini diundangkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Di sini terdapat ancaman pidana. Pertama, ancaman pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 1 miliar rupiah menjadi paling banyak 750 juta rupiah. Dan yang kedua, ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah menjadi paling banyak 750 juta rupiah.